teman sama basis tuh bang. Nah kalau di Bonser sendiri ada nggak sih bang? Ya sama, sebenarnya sama Budut sama. Bukan yang ngikutin Budut, sebenarnya sama. Sebenarnya ada dari Budut ada, Bonser ada, Kapal ada, Poncol ada, 12 RM ada basis kayak kayak top gue top 9A ya, top of 9A tim of Bekasi. Sama di Budut juga ada top 12 tim of Bangka. Anak-anak Bangka. Sama di Budut ada top. Terus di utara ada Sonem 3 Budut. Di Bonser Priuk juga kita ada FIY. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semuanya. Balik warahmatullahi lagi sama wabarakatuh. gue Heros di podcast Malam Satsur. Oke teman-teman, sekarang balik lagi di konten Ngosats yang sekarang gue udah bareng sama Bang Dawai dari Bonser Channel. Oke, langsung aja nih Bang. Gue mau nanya nih Bang Dawai, alasan pertama kali lu masuk ke Bonser itu kenapa tuh Bang? Alasan pertama kali gue masuk Bonser dari dulu gue tinggal Bekasi sonoan dikit namanya daerahnya Boblan. Oke. Sebenarnya kalau dari Bekasi sih sebenarnya pilihannya STM di Bekasi ya. Iya. Cuman emang dari Bekasi di tahun 80-an itu dan 90-an itu banyak cenderung emang pindahan dari Jakarta seperti Depok, Tangerang, pinggiran. Oke. Dan Bonser itu salah satu impian gua, terutama Bonser 3 negeri sama STM pembangunan karena itu impian gua dari kecil. Akhirnya gue coba negeri pembangunan sama Bonser 3, ternyata nggak dapet. Akhirnya pilihan gua di 12 RM gua nggak diterima karena waktunya habis. Akhirnya gua ke Bonser 2. Pilihannya karena begitu lulus gue pengen langsung kerja gitu aja. Oke. Nah nih Bang, kan kata lu Bonser itu emang udah jadi sekolah impian lu ya. Nah alasannya itu kayak lu bercita-cita masuk Bonser karena apa tuh Bang? Karena gue hampir dulu kan gue tinggal di daerah-daerah sana ya kakak, dan gue lahir kecilnya di dekat sana. Terus gue pindah ke Bekasi. Itu hampir tiap minggu kayaknya gue lewat itu. Jadi kalau mau ke tempat kakak gue tuh lewat Bonser. Oke. Dari gue SD. Nah, wah gue sekolah di sini nanti nih Mbak. Gue sekolah di sini nyokap ngomong ke nyokap gue. Ya lu sekolah di sini lu kudu pinter karena nilainya harus bagus-bagus gitu. Gue nggak tahu ada PGRI-nya. Gitu. Oke. Nah lanjut nih Bang, pada tahun lalu nih Bang, itu pertama kali pas kelas 10 ada penataran gak tuh Bang? Begitu masuk. Iya, awal mos. Kalau MOS biasa ya di sekolah pengenalan ya kayak MOS yang lain mungkin ya, di ospek ya sama kakak kelas sama osis lah. Nah di luar sekolah itu beda lagi penatarannya. Sementara sih gue kagak ada penataran sampai akhir penataran tuh hari terakhir, hari Sabtu kalau nggak salah. Tapi Nah penataran di jalur tuh hari terakhir Sabtu. Yang gue inget ya dari abang kelas gue, basis gue nih Bekasi, basis 9A. Cuman selama gue seminggu penataran itu gue ditatar sendiri di jalur pada saat itu. Jadi gue inget tuh hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua gue pakai putih biru dari Bekasi, gue naik 9A. Begitu lepas keluar tol masuk UKI, masuk Halim ke arah DI Panjaitan Bypass. Di daerah Kebonanas tuh gue dibantai sama sekolah, gue sebutin sekolahnya nggak apa-apa ya, gak apa-apa Bang. sama STM Poncol basis 41A, emang base campnya di Kebonanas. Dan setelah gue sadari ternyata gue tuh di dalam bis tuh gue bareng Budut Bekasi, Budut 9A. Waktu itu belum ribut sejak Jakarta serentak ya, cuman Budut kan ributnya sama Poncol.
Ah, Wah, gue dibantai habis tuh, blok 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 blok. Untungnya anak Poncol tuh nanya, lu budut apa mana? Gue bilang gue Bonser. Waktu itu belum ribut Bonser sama Poncol gue tahun 93. Akhirnya oke. gue lolos. Cuman ngalamin ngerinya di bantai pertama tuh waktu tahu di jalur itu seperti itu ditatar. Jadi ditatar ketatar sendiri sih gitu. Oh berarti pas itu lu masih sendiri lah ya, belum Enggak, gue berdua. kakak kelas lu yang lain? Gue berdua sama ya itu, gue berdua, gue nggak tahu abang kelas gue siapa kan baru 2 hari. Gue berdua sama temen gue dan gue di dalam itu ternyata bareng anak budut dan budut sama Bonser nggak ribut pada saat itu. Oke. Akhirnya gue dibantai dan gue lolos. Gue bilang gue anak Bonser. Gue dilolosin sama anak Poncol karena Poncol sama Bonser nggak ribut pada saat itu. Dan dari situ gue cerita lah sama abang-abang kelas di Bekasi. Kan Bekasi dikumpulin tuh di hari terakhir. Gue cerita, makanya lu ikut basis. Nah itulah gue hari terakhir itu gue ditatar beneran tuh. Sama abang kelas gue di basis 9A Bekasi. Oke, nih bang, gue mau tanya nih bang, pada zaman lu kan Bonser sama Budut itu juga nggak ada kelas kan ya, terus zaman sekarang juga nggak ada kelas. Nah, itu kenapa sempat ada kelas tuh bang? Dari pandangan lu sebagai Kalau Bonser bang. Bonser sama Budut itu tergantung basis masing-masing. Karena kan dan biasanya kalau kelas ada percikan, ya kan? Contoh gini, yang tadi gue bilang gue terakhir ditatar sama abang kelas gue di basis 9A Bekasi, itu gue nggak tahu. Gue sore-sore tuh basis Bekasi 9A, basis MOP 56 Pulau Gadung Bekasi, sama basis 501 Manggarai. Itu ditatar suruh ke Kampung Melayu. Gue nggak tahu tuh suruh ngapain. Pokoknya gue dikasih minum. Zaman dulu masih McDonald, vodka dan segala macem. Terus sampai mau maghrib, kakak abang-abang kelas 2 suruh gue siap-siap. Begitu gue suruh siap-siap, ternyata gue suruh ngadepin tataran Budut Cus 40 lewat. Nah gue bingung kan, Budut Bekasi nggak ribut kan sama Bonser Bekasi. Tapi gue suruh bantai Budut Cus 40 lewat nih sama kakak kelas sama alumni. Akhirnya gue perang chaos di situ lama. Sampai ada kali setengah jam, hampir mau 1 jam. Di situ gue pertama kali ngebantai dan ditatar sama bang kelas. Oke, berarti kalau gue ngambil kesimpulan kayak Budut sama Bonser tergantung basis juga ya bang ya? Tergantung basis, karena ada yang kenal, ada yang dekat, ada temen SMP gitu. Oke, kan setahu gue juga kalau sekarang malah jadi satu aliansi kan? Satu aliansi itu bom bongkar itu terbitnya kalau yang gue pelajarin dari channel gue di atas 2010 ya 2010 karena mereka satu praktek di Pulau Gadung, Bonser, Budut, 6KR itu aliansi seperti itu Nah, kan awalnya bom bongkar. Nah, awalnya. terus akhirnya kenapa Adilur bisa masuk tuh lu ada tahu nggak bang kenapa? Kalau dari cerita anak milenial yang itu mereka banyak kenal di Luhur sama anak Budut, sama anak Budut terutama. Dan akhirnya diajak gabung, tambah lagi Malaka. Kalau Malaka itu Malaka tuh di bawah Bonser. Kalau Adilur di bawah Budut, gitu. Ceritanya seperti itu yang gue tahu. Dari alumni 2007 sampai 2010 ceritanya begitu. Oke, berarti akhirnya jadi satu aliansi itu bang ya. Akhirnya Tapi itu masih hmm? tapi masih kelas nggak sih bang sama PKI bang, aliansi PKI? Kalau yang menurut cerita yang gue tahu ya, PKI sama bom bongkar tuh beda generasi ya. Tapi kalau PKI sama bom bongkar itu satu generasi. Ini belum ada Malaka sama di Luhur ya. Iya, oke. PKI sama bom bongkar tuh satu aliansi. Dan Budut Bonser KR itu sebelum PKI ada, itu emang sudah satu praktek dari tahun 80-an kan di Pulau Gadung. Satu tempat praktek. Cuman emang mereka nggak kuat karena sering slack juga di tempat praktek. Pas Iya dua, sih. pas kesini-sininya baru dia mereka kuat gitu. Oke, nah nih bang, zaman lu sekolah nih bang, selama lu di jalur rival abadi lu deh selama lu di jalur itu dari sekolah mana bang? Kalau gue boleh tahu. Ifara Abadi selama 3 tahun eh, yang pasti kalau Budut Bekasi kita mulai ribut tuh pas gua kelas 2. Itu mulai ribut. Oke. Tapi kalau gua dari kelas 1 tuh
Budi Murni, Oke. Tubun sama 12 Rawamangun. Itu yang sering. Itu 90-an ya. Lu titik ada titik tertentu nggak sih bang pada masa itu? Di basis gua nih. Iya di basis lu. Kalau di basis gua sering bentrok tuh arena tempur jalur sana tuh Perumpung. Paling hampir tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Karena Perumpung. itu jadi titik pertemuan mungkin kali bang ya, kayak contohnya kayak pasar bola kasar. Pasar Rebo, seperti Pasar Rebo. Pasar Rebo tuh putaran ya. Ah, Zaman gua tuh Pasar Rebo cuman titiknya anak 44, basis Depok, Pasar Rebo, Harapan Bunda dan sekitarnya. Itu titik 44 sama basis 52 Lubang Buaya itu doang. Tapi kalau untuk Bonser semuanya itu mereka ngejegal tuh di Perumpung. Mereka juga Bonser tuh 90-an cuma satu nggak ada aliansi. Nah mereka aliansi ya, ada Buni Murni, Tubun, Poncol, Belter, mungkin SMA. Nah di situ untuk ngejaga Bonser. Karena kenapa mereka titiknya di Perumpung? Karena itu dari Perumpung sama ke Bonser itu jaraknya cuma 2 kilo. oke. Jadi kayak ibaratnya itu jadi kalau Albesa Bonser keseringannya di Perumpung lah ya bang ya. Iya, jadi kalau misalnya Bantai Bonser misalnya basis 900, bentrok nih, pop, anak Perumpung, bro. Itu 44, basis 4 belum lewat. 44 begitu ngeliat bentrok pasti turun. Basis 9A begitu ngeliat bentrok turun. Basis 300 begitu. Jadi basis 54 turun. Terus kalau terus-terusan tuh kalau misalnya Bantai Bonser basis-basis lain belum lewat, udah terus-terusan. Dan Perumpung juga aliansi sama warga gitu. Oke. Itu paling lama ribut bisa 4 jam itu. Buset 4 jam. 4 jam. Emang nggak pernah ada dari pihak berwajib gitu bang sampai bisa 4 jam gitu bang? Lah itu kalau di channel gua ya wajib tuh udah letih lelah sampai ada yang korban tembak kan. Di tahun 98 ada sama tahun 2000 korban tembak tuh ada 2 yang saking udah nggak bisa dilerai. Dan guru lucunya lagi guru-guru kita di situ loh, guru Tubun, guru Bonser, guru Buni Murni tuh di situ nungguin kita supaya nggak ribut. Lucunya di situ nungguin kita pada saat titik-titik jam tertentu. Oke, nah bang lanjut. Gue mau nanya nih bang, dari pandangan lu nih bang, atau mungkin dari informasi yang lu tahu nih bang, ada nggak sih sekolah-sekolah yang pada zamanan lu nih ya sering ribut gitu ya? Cuman kayak sekarang namanya udah nggak ada sama sekali lah. Ada nggak bang? Yang zaman dulu sering ribut namanya udah nggak ada. Dulu sering tawuran tapi sekarang udah nggak ada sekolahannya gitu. Iya, udah ditutup lah kasarnya. Oke, yang pasti sih. Jadi gini, dulu di Jakarta nih kalau gua salah tolong di ini. Cuman gue berdasarkan apa yang gue dapat selama 10 tahun gue ngurusin STM terutama Bonser ya. Jadi dulu Jakarta itu STM itu terutama yang negeri siangnya pasti buka PGRI. Nah, tawuran itu dimulai kan dari pertengahan 90 sampai 2000 tahun 2002 pemerintah dan Kementerian Pendidikan yang gue tangkap menemukan strategi jitu untuk menghentikan tawuran karena grafiknya terus naik kan korbannya. Nah akhirnya 2002 dimulai wacana ini menurut almarhum kepala sekolah gue ya. 2002 ada wacana untuk semua yang paginya negeri, siangnya PGRI, STM itu semua habis, ditutup. Karena pertama jam pendidikan, jam pelajaran tuh dikit. Jadi ekstrakurikulernya pada saat itu pilihannya tawuran. Contoh, pagi jam 7 pulang jam 12. Siang masuk jam 1 pulang jam 5. Kan dikit kan? Belum kalau di perjalanan sering ribut, masuknya makin dikit, jam dikit, akhirnya ekstrakurikuler tawuran. Nah, itu yang gue tahu ya, PGRI 1 Keramat Raya habis. Itu dulu 1 KR, paginya 6 KR. PGRI 2 itu PGRI 2 Bonser. Cuman begitu nama SMK berganti, SMK PGRI 8, itu gue masih ada karena gue dapat gedung Bonser 2 itu dapat gedung di daerah Pondok Bambu pada tahun 2003.
PGRI 4, 5 itu Budut habis. Terus PGRI 6 Kampung Jawa habis. PGRI 8 Belter habis. PGRI 9, PGRI 10, 11, 12 RM, 13 Tanah Abang, PGRI 14, 15 PLO itu habis. Itu tuh nggak ada PGRI sama sekali, udah nggak ada. Tinggal Bonser 2 aja di Pondok Bambu karena waktu itu kepala sekolah yang terakhir itu pengen tetap ada, dapatlah di gedung PGRI di Pondok Bambu. Nah, nama-nama yang lain yang nggak ada kayak Maut itu Raja Manggarai dulu habis. Leak Lenteng Agung habis. Kosgoro rival yang apa habis. Terus banyaklah yang tutup. Poncol termasuk terakhir habis. Gitu. Oke, berarti itu taktik dari pemerintah lah Bang ya, buat kayak si saya akhirnya yang sisa negeri-negerinya paling ya. Sisa negeri-negerinya, akhirnya negerinya kan masuk pagi pulang jam 3 sore kayak orang kerja. Iya benar. Ya gitu. Makanya mungkin itu jadi alasan ya sekolah-sekolah yang baru-baru tenar mungkin kali Bang ya. Nah, yang baru-baru enggak sebenarnya kayak yang sekarang kalau gue sering gue lihat di YouTube contoh Jerman, Adiluhur. Terus Respati dari dulu udah ada ya, Pangodi Rahayu. Daerah timur ya, terutama kita bicara timur atau barat misalnya Tiga Kedoya misalnya gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dulu udah ada. Cuman emang ketutup sama sekolah yang paginya negeri, siangnya PGRI, ketutup sama itu. Kayak Jaktim, Bajak itu udah ada. Cuman emang nggak nongol di dunia persilatan pada saat itu. Mungkin baru era 2000 ke atas lah ya. 2000 ke atas, pertengahan 2000 lah, 2002, 2005 lah mulai nongol. Dan emang dulu awalnya kalau mau tahu STM itu cuma 3 negeri. Di tahun 80-an, tahun 70-an tuh yang STM cuma 3. STM 1 Budi Utomo, STM 2 penerbangan, STM 3 Bonser. Swastanya pertama di Jakarta itu Poncol. Oke. Jadi seiring perkembangan waktu swasta bermunculan. Tapi kalau yang paginya nggak negeri, nggak favorit. Kalau negeri kan favorit ya. Itu misalnya Jerman hanya yayasan Jerman contoh. Ya itu nggak nongol di dunia persilatan dulu. Gitu. Tapi setahu gue Bang ya, tapi kalau gue salah bisa lo koreksi. Setahu gue dulu selain Respati ada salah satu sekolah di timur juga Bang yang namanya cukup tenar cuman langsung Yamor. tahun 90-an. Yamor. Iya Yamor. Yamor, betul. Kenapa Yamor di tahun 90-an bisa mengimbangi di daerah timur? Karena Yamor itu sekolah Abri yang punya yayasannya. Dulu pertama-tama tuh di markas Berlan, kampungnya Angkatan Darat, asrama. Oke. Terus karena sering ribut, pindahlah ke daerah timur. Ternyata makin jadi, akhirnya tutup Yamor. Ion Amor. Itu kan di era gue itu sekolah yang tadinya cuma satu sekolah Yamor kan dibagi jadi 2 tuh. Berarti sekolah lumayan gede juga ya? Yamor lumayan. Yamor untuk daerah Depok dan Pasar Rebo dan sekitarnya termasuk favorit lah selain Respati ya. Karena emang setahu gue ya sepencarian gue kayak yang tenar dari timur emang 2 sekolah itu dulu ya Bang. Halo? Ya setelah gue cari-cari tahu gitu ya, kayak pada era 90-an itu tenar di timur tuh emang cuma Respati sama Yanmor gitu. Betul, sampai sekarang tinggal Respati ya yang masih inilah ya, masih punya nama. Masih aktif ya Respati. Kalau di tahun gua khususnya Pasar Rebo basis 44 ya atau basis Lubang Buaya. Mohon maaf nih, Respati itu bukan tandingan seimbang kita. Iya, seimbang kita itu ya Cus 40 Budut, 12 RM. Masih bagus, masih enakan Yamor lah. Yamor itu karena kuat ya. Kita nggak bisa nyerang dia masalahnya Yamor. Yamor itu sekolah yang dikelilingi sama angkatan. Yamor gitu. Cuman 2000 pertengahan Respati barulah mulai, pas PGRI nggak ada barulah mereka mulai naik lah ya. Naik lah untuk wilayah Pasar Rebo daerah sana gitu.
kalau menurut gue di era sekarang emang kayak pasar Rebo tuh terlalu banyak apa ya, rival-rival semua di situ isinya. Iya, cuma emang sebenarnya kayak contoh misalnya Adiluhur, Jerman, atau Jaktim, atau Pangudi Rahayu atau Respati. Mereka tuh sebenarnya dari dulu terutama di Harbun, Putaran ya, Pasar Rebo dan sekitarnya, Kampung Rambutan. Itu mereka sebenarnya ribut dalam arti ngikut. Cuman ngikutnya nginduknya ke kita nih, ke Budut atau enggak ke kapal, kalau enggak ke 12, kalau enggak ke Bonser. Belum kayak sekarang lah ya. Belum berdiri sendiri. Mereka ribut berdiri sendiri, ya Respati sama Jerman ribut misalnya. Respati sama Jerman gabung ya dulu ya. Iya, iya. Respati sama Jerman gabung. Respati lebih cenderung ikut ke Poncol. Polres ya. Oke. Polres. Jadi sebenarnya mereka udah ribut, tapi cenderung ikut aliansi. Ikut aliansi kalau nggak Poncol, 12 RM, Budut, kapal, Bonser, udah itu. Itu doang sebenarnya yang daerah sana ya, daerah Pasar Rebo dan sekitarnya tahun 90-an. Tapi emang kalau di daerah timur ya bang, kebanyakan sih emang dia kayak melekat banget sih aliansinya, kayak Respati Jerman, AL Jerman, kayak ya apa ya, melekat banget dah. AL sendiri terus terang gue pernah ngalamin. AL ikut kita, waktu itu gue bentrok sama 12 RM, gue diundang masih 44 sampai malam. AL tuh ngikut kita. AL untuk bentrokin 12 RM waktu itu. 12 RM, gue nggak tahu aliansinya mana, cuman ada anak AL. Waktu itu AL seragamnya hitam putih kayak Poncol. Gue inget banget tuh. Gue bilang, ini anak mana nih? Emang jadi ciri khas sih bang itu. Hah? Kalau di luar hitam putih, kan sampai dibilang mafia celana hitam sekarang. Dijulukin. Sampai 2000 sekian masih hitam putih. Sampai sekarang, sampai generasi sekarang. Oh iya, gue bingung. Ini anak mana yang ikut, gue bilang sama nanya anak 44 karena bukan daerah gue kan. Oh itu anak AL. Oh iya itu gue bilang. Dia sempat ngikut anak AL. Basis 53 ya, karena basisnya yang kuat 53 doang. Gitu. Iya, kalau setahu gua AL yang tenar 53-nya sih. Ya karena bis yang lumayan gede, karena kan jalur dalam. Ya 53 doang kan AL. Iya, paling sama 900-nya dia paling. 900 ya paling karena kelitan dulu nyambung AL naik 53 lagi kan. Iya, AL sih dia jalan juga bang. Kalau kan gua juga sempat nyoba yang itu 900. Hmm. Ya. Nah satu lagi, sedangkan STM tadi yang gue sebutin 12 RM, Poncol, Bonser, Budut, itu emang kapal, itu semua emang bis armadanya ya bis gede-gede rata-rata. Ya karena faktor jauh juga kan ya bang ya. Iya terus terang kalau untuk faktor jauh, Budut yang sentral pusat itulah yang muridnya sejabodetabek, Budut. Untuk faktor jauh. Di luar itu ya selatan ya kapal, pusat tambah lagi Poncol. Bonser tuh nggak ada muridnya barat. Timur paling jauh, utara Bekasi, Depok, Puncak mungkin. Pada saat itu ada teman gue yang di Puncak gitu. Oh berarti jauh-jauh juga ya, sama kayak pas gua ngobrol sama Bang Bogel juga katanya ada anak muda yang dari Sukabumi. Kenapa pada jauh-jauh banget? Ya anak Budut ada yang Sukabumi. Kalau gue ada yang di Cisarua. Pada gue kelas 1 namanya abang kelas gue rumahnya di Cisarua. Oh berarti era lu jauh-jauh juga ya? Ya kalau Bekasi aja paling temen gue ada yang Cikarang, Bekasi. Iya kalau Bekasi dan sekitarnya masih kayak wajar lah. Cuman kalau sampai Cisarua. sono tuh kayak udah jauh banget gitu. Ya Cisarua mereka itu gue tanya lu naik apa? Gue ke Pasar Rebo dulu atau gue naik kereta? Iya emang katanya kebanyakan sih yang setahu gue kalau yang rumah pada jauh-jauh kayak gitu sih. Kalau nggak naik kereta ya naik bis dulu ke Pasar Rebo. Iya betul. Tapi dulu kan nggak ada kredit macet. Iya sih benar kalau dulu mah. Dan uang jajan masih ketaker lah, mesinnya masih 100 perak dulu apa-apa kemana-mana. Masih murah lah, belum kayak sekarang. Iya, kita bawa jajan rata-rata tahun gue ya, banyak kan 1.000 sampai 2.000. Utus di atas goceng tuh udah emang anak orang ada lah goceng dulu. Tapi bang,
di era gua ya, kalau di era gua kayak kalau buat kan gua dari timur ya, buat dari timur tuh biasanya cuma orang-orang yang berani apa yang punya nyali banyak doang bang yang mau ngambil ke daerah-daerah Jauh. tengah gitu. Iya, Hmm. kayak gue punya kadang tuh ada yang ngedel sama tatarannya sendiri kan, kayak gue punya temen tuh Hmm. dia veteran kapal kan, jadi bilang dia nggak kuat sama apa kerasin kapal gimana. Iya, di tahun gue juga ada sekolah-sekolah. Gue dapat STM Negeri Bekasi, cuman ya itu karena kultur di daerah gue banyak kan sekolah di Jakarta, akhirnya gue pilih Jakarta daripada STM Negeri Bekasi pada saat itu. Kalau kalau gue faktor karena kan kalau gue kan sempat yang gue ngobrol sama lu kan, karena gue emang pengen bantu satu kan ya, sampai era keterima juga satu. Sampai dulu ya zaman gue SMP nih bang, kayak di meja SMP gue tuh gue sampai nyoret-nyoret tuh ya ya gitulah, urutan 45 806 karena gue pengen banget kan 806, walaupun setahu gue udah nggak ada namanya sama sekali kan bang ya 806. 806 gue, 8606 waktu zaman gue masih ada. Mungkin di akhir-akhir 90-an, mungkin bis Mayasari bentuknya kaleng kayak 806, 107, 44, 106, terus 42, macam-macam itu bentuknya kaleng kerupuk. Rege perbaikan lah, rege peramajaan armada, jadi agak bagus. Digantilah sama yang lain, gitu. Oke. Cuman emang 806 tracknya paling jauh untuk nyambat anak bukan selain Budut aja itu dia Depok Pasar Baru lo bayangin 806. Iya, sebenarnya gue tuh seharusnya kalau dihitung dari wilayah ya seharusnya gue pengen ikut 40 kan, cuman entah kenapa kayak pengen ikut trek yang dari jauh aja. Nah, gue juga nggak kebayang ya bahwa bis-bis sorry, ini pandangan gue, bis-bis yang 806 contohnya misalnya atau 40 atau di gua tuh 501 yang bisnya paling cepat nggak ada. Itu jadi sebuah nama, sorry, sekalian nama geng gitu lah. Padahal 806 udah nggak ada kan? Iya. Kalau gue ngalamin 86, gue ngalamin bentrok sama 86 di Bedeng, diajak anak 501, gue ngalamin bentuk 806 zaman almarhum Roges 94 Budut 806, gue ngalamin bentuk 806 seperti apa. Nah setelah nggak ada, kenapa jadi kayak simbolis nama geng 806 itu seperti itu. Nah itu gue sangat sayangkan sih. Kalau dari pandangan gue karena itu salah satu basis tertua juga deh bang, setahu gue di Budut. Kalau untuk basis ya, basis itu sebenarnya semua punya basis. Cuman kenapa 806 yang mencuat? Karena Budut ini kan muridnya banyak di antara STM yang lain se-Jakarta. Dia ada 5 sekolahan loh, STM Negeri 1 Jakarta, STM Negeri 5 Jakarta, STM Negeri 4 Jakarta, STM Negeri 5 Jakarta, sama SMA 1 Jakarta. Dia 5 sekolahan. Sekolahan yang lain rata-rata cuma 2 atau 1 sekolahan ya kan. Nah 806 itu emang menampung murid paling banyak basis dari Depok sampai Pasar Baru. Yang istilahnya yang ke arah selatan. Ya kalau gue lihat sih sebenarnya CUS 40, SON 63, TOS 52 dan basis-basis Budut Back Bulls itu yang lain sebenarnya mereka udah ada basis, atau Mistik, mereka udah ada basis. Apalagi Mistik pusatnya basis selatan ya. Di bawah Mistik itu ada 69, ada 620 macam-macam. Kenapa nama 86 dibilang basis pencetus pertama STM? Ya karena itu, mom, lo tahu artinya mom gitu kan? Iya, Mother of Mama, maknya basis ya. Mereka akhirnya membuat istilah itu, maknya basis itu 806. Padahal di Budut sendiri banyak, atau di Poncol banyak, atau di kapal tuh banyak. Yang ngomong-ngomong nama, kan kalau setahu gue ya, karena gue pengen masuk Budut juga, jadi gue tahu beberapa kayak singkatan-singkatan di belakang nama-nama basis tuh bang. Nah kalau di Bonsai sendiri ada nggak sih bang? Ya sama, sebenarnya sama Budut, sama. Bukan yang ngikutin Budut, sebenarnya sama. Sebenarnya ada dari Budut ada, Bonser ada, kapal ada, Poncol ada, 12 RM ada basis. Kayak top, gue top 9A ya, top of 9A tim of Bekasi. Sama di Budut juga ada top 12 tim of Bangka, anak-anak Bangka. Sama di Budut ada top. Terus
Eh, di utara ada Sonem 3 Budut. Di Bonser Priuk juga kita ada FIY. Priuk Ofyong, FI, Priuk Associate Ofyong, FI 43. Terus untuk di Manggarai, MOM 806 jalur Manggarai, di kita juga ada X Green Bus 501. Punya arti masing-masing. Nah, oh ya, ngomong-ngomong arti nih bang, kan lu sebagai yang era yang nama-namanya pakai bahasa Inggris, dah itu kenapa sih bang alasannya kayak punya arti-arti apa ya, kata-kata bahasa dari bahasa Inggris gitu alasannya? Ya nggak tahu ya, waktu itu trennya seperti itu ya. Cuman biar enak nyebutnya aja kali yang gua lihat. Contoh gua pernah ngobrol sama TOS 52 ya, Pulau Gadung Budut. Atau basis yang lain misalnya Bos 52 Melayu BM misalnya. Ya itu kesannya enak aja didengar gitu loh. Kayak BM kan punya yang terkenal tuh Bos 52 Melayu ya kan. Basis of santai ya kan. Ya itu enak aja didengar kalau yang gue lihat gitu loh. Atau contoh MOP itu paling banyak loh. Kapal punya MOP 27 Bekasi, MOP. Kalau kapal bilang itu versinya mobil orang Batak, Pasas 27. Karena rata-rata driver sama kenaiknya Batak. Bonser punya MOP 56 sama MOP 84. Master of Brutality artinya. 56 Pulau Gadung sama MOP 84 Pondokopi. Itu MOP udah MOP Cus itu paling nama mungkin ke sekarang paling melegenda ya. Itu. Tapi itu sampai akhirnya artinya dia jadi cililitan tuh kayak yang tadinya tuh Cililitan? di era gue jadi cililitan untuk santai. Iya, kalau Cus berarti Central United School kalau Budut. Karena emang pusat kan dia. Cuman kayak biar jadi nggak, kalau di era gue ya biar kayak nggak terlalu banget, akhirnya jadi cililitan untuk santai. Ya itu kan masing-masing ya. Barat juga, wow, gue inget Barat tuh wow 913. Apaan nih wow? Gue ketemu di gunung sama anak wow. Wonderful of War. Zaman gue tuh wow tuh jalur Barat gitu. Yang enak aja didengarnya gitu. Lanjut nih bang, gue mau minta tanggapan lu bang, buat kayak lu kan lu juga punya channel baru nih sama anak-anak milenial. Anak milenial sekarang yang kayak masih Coba gedean deh suaranya, lo agak jauh deh. tanggapan lu nih bang buat kayak anak-anak milenial nih yang masih sering-sering ikut ya tawuran gitu-gitu lah, gimana nih bang? Ya sebenarnya ya yang balik lagi ke ini, kita regenerasinya sebenarnya pemerintah sudah bagus dengan sistem banyak yang dirubah ya. Nah bedanya kan kalau zaman gue itu tawuran itu nggak bisa dihindari dan nggak dicari pada saat mau berangkat sekolah kan. Iya. Nah yang gue perhatiin sekarang itu zamannya udah beda lah. Kayak gue sama milenial zamannya kehidupannya juga udah berbeda. Mereka mencari atau janjian atau bikin story yang gue lihat sih sekarang mulai orang bikin story diri sendiri yang bakal bisa jadi viral, bakal bisa dipanggil channel-channel nostalgia nih, gue lihat nih. Banyak banget. Padahal sekolah udah corona ini di rumah kan, tapi gue kalau ngelihat status YouTube Story, Instagram sebelah, kok ini kok masih ada gitu kan? Emang masih banyak banget sih bang. Bahkan kemarin ya gue sempat ngobrol yang sama si Ari itu, kan ada juga dia salah satu narasumbernya dia ternyata masih ikut-ikutan. Kenapa? Narasumbernya Gue apa? sempat ngobrol masih ikut-ikutan tawuran, gue sempat ngobrol sama dia. Udah alumni gitu? Iya, menurut gue kayak lucu juga gitu loh ngeliatnya, kayak ya lu udah diundang ya buat apa lu cuman fake depan kamera doang kalau ternyata lu masih ikut-ikutan. Ya di zaman gue juga masih ada yang sudah lulus 5 tahun lulus, masih ada yang kayak gitu di zaman gue ada gitu. Tapi kalau gue pribadi gue enggak, karena gini, gue mungkin nggak mati pada saat sekolah,
atau gua mungkin ketangkap sekali dua kali pada saat sekolah, atau gue cuma luka-luka dikit saat sekolah. Nggak lucu dong, pada pikiran gua pada saat itu nggak lucu dong, gua udah lulus jagain anak-anak, gua mati. Iya, malah lebih parah ya. Itu kan lebih apa ya, gue ini statusnya nggak ada, gue statusnya mahasiswa atau orang kerja, statusnya di sekolah tuh gue nggak ada, dan gue mungkin masih dibilang bukan ngejagain malah provokator. Pada saat itu gue nggak seperti pikiran sama yang jagain adik-adiknya sampai 5 tahun tuh. Ada teman gue satu dua ada, atau sekolah lain pun banyak gitu, padahal mereka kuliah kerja. Dari pandangan gue itu kayak semacam alumni gabut gitu gak sih bang? Enggak, eh versinya beda-beda misi. Contoh misalnya, gue yang paling sering tuh anak Priuk. Bonser tuh paling sering anak Priuk. Mereka janjian hari Sabtu. Kadang-kadang gue juga lewat situ kalau suka ditarik sama mereka. Mereka tuh pulang kuliah. Pulang kuliah janjian per hari Sabtu. Natar sama anak-anak. Natar, kalau shopping udah enggak. Natar lah. Dan jagain. Kalau di Bonser seperti itu yang gue lihat. Atau pulang kerja. Per Sabtu mereka natar. Nggak tiap hari juga sih. Kalau tiap hari mah jatuhnya shopping sama nyari duit. Tapi kalau dari pandangan gue ya, kalau buat alumni yang milenial ya, seera sama gue mungkin itu kayak kebanyakan lebih ke yang pada gabut sih bang. Gabutnya gimana nih? Ya, cuma kuliah doang kayak gitu. Gabutnya biar tampil di sosmed gitu. Enggak, jadi gabutnya kayak dia cuma jadi mahasiswa nih, gak ada kerjaan, akhirnya dia kayak ikut-ikutan lagi jadi provokator ada di kelas ya. Makanya kebanyakan di era sekarang alumni masih ikut-ikutan ya. Oh gitu. Iya, soalnya kalau di era gue ya, kalau gue pribadi ya, gue waktu itu sempet kelas sama temen gue karena gue yang paling gak mau yang namanya Natal di kelas. Paling nggak mau natar di kelas. Iya, kayak gue dari gue pribadi itu selalu ngomong waktu itu sama temen gue kayak, ya udah nggak usah sampai sih lu nonton gitu, ini lu ngerangkul dia ada dia. Walaupun gue tahu ya maksudnya supaya punya mental yang kuat dan lain-lain lah, cuman gue kayak orangnya benci apa ya, gak suka gitu lah dengan hal kayak gitu. Jadi gue sempet kelas lah sama temen gue karena gue yang nolak kan, gue nggak mau ada apa ya aksi yang segitu itu nggak penasaran. Iya. Soalnya menurut gue kadang tuh terlalu berlebihan gitu loh bang. Gimana, suara bisa kencengan nggak? Gimana? Ya menurut gue kadang terlalu berlebihan gitu loh, kayak apa ya, pokoknya gue ngeliat di era gue terlalu berlebihan banget. Kayak misalnya nih ya, pas era gue kelas 11 tuh banyak yang kayak orang-orang gila di jaluran tuh kayak ya disuruh apa ya, disabet-sabetin lah pakai senjata kayak gitu, udah gak logis lah. Itu maksudnya penataran awal apa siap mau tempur? Kagak, itu penataran pas naik ke kelas 11 gitu, penataran. Oh, penatarannya terus, maksudnya penatarannya tuh naik kelas 11 atau baru masuk sampai naik kelas 12 tuh terus-terusan gitu? Pokoknya sampai kelas 11, pas sudah kelas 12 sudah enggak. Jadi kayak di kelas 11 tuh yang orang-orang gilanya nih, yang kayak di tes disabet-sabetin. Makanya pas ketika era gue di kelas 12, gue kayak apa ya, kayak pelan-pelan ngilangin tradisi-tradisi gitu. Ya gue nggak tahu ya, dulu di 90-an nggak ada sih tradisi sampai ya ditatar itu ya kelas 1 dari nggak ada nyampe Ya, kelas, justru kalau kelas 11 di zaman gue kelas 2 ya. Kelas 2 itu sudah jagoan banget dah. Kalau STM tuh kelas 2 udah jagoan dah. Nggak bisa, nggak ditatar lagi udah gitu. Nah makanya itu yang kayak waktu pada era itu gue kayak bingung juga lah. Sebenarnya sampai menurut gue sampai sekarang sih kayaknya ya, tapi gue nggak tahu juga. Kayak itu aja sih, harusnya kayak yang anak-anak kelas 11 udah punya nama, justru malah ditatar lagi. Mending gak punya nama sekalian. Ya beda zaman beda cerita ya. Iya benar, tapi nih bang, kalau di era gue ya sampai era sebelum munculnya Instagram kan masih tuh kayak cowok-cowok yang punya nama tuh didepetin lah sama cewek-cewek. Nah, ya sama seperti gitu. Di 90-an. Iya,
Di 90-an terus terang yang diidolakan cewek, yang bikin cewek berkesan tuh yang punya prestasi, terutama olahraga. Beda. Misalnya ada anak STM yang suka tawuran dideketin, dia takut. Karena mereka mikir imbasnya pada saat mereka tawuran, mereka ngikut atau cewek, mereka takut imbasnya. Iya, kalau dia punya prestasi jago dulu basket ya zamannya Air Jordan dulu. Basket atau mungkin basket sih yang dulu favorit. Itu mereka wah, cowok gue anak basket atau gunung, cowok gue anak gunung. Tapi kalau cowok gue suka tawuran, idih. Lu mati lu ikut tawuran cowok lu. Justru mereka ngeri. Ya ada sih yang emang udah cinta mati mungkin, ada yang ikut tawuran yang bawa senjatanya setiap perang, ada yang kayak gitu. Cuman beda cerita. Sama kayak generasi yang setelah sudah gua lah ya. Iya. Soalnya kalau di era gua ya bang, gua juga pernah ngerasain pas gua punya nama banget tuh kayak ya cewek-cewek malah pansos lah kasarnya. Nggak oke banget lah cowok suka tawuran tuh zaman gue tuh. Bukan cowok nggak oke banget lah, padahal dia tawuran karena emang atau hobi mungkin atau mempertahankan diri ya itu. Nggak oke banget lah, bukan cowok idaman tahun 90-an tuh cowok suka tawuran. Kalau di era gue justru sebaliknya bang, kayak Nah itu yang gue bingung. Yang itu gue bingung, story YouTube, story Instagram, tantang petenteng, bawa CR dimainin, bla 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 dan segala macem, mau janjian ribut. Justru banyak yang nonton tuh. Kalau era gua itu seringnya di Facebook bang, soalnya belum ada Instagram kan. Jadi kayak era gua tuh Suaranya jauh nih, suaranya jauh. Era gua tuh kebanyakan tuh kayak janjian di Facebook, ntar baru ketemu kayak gitu sih bang kalau di era gue ya. Gitu sih. Oh ya nih bang, buat jelas nih lu punya pesan gitu buat apa ya pelajar-pelajar nih yang pandemi kemarin malah masih pada tawuran nih, lo ada pesan gitu buat mereka nih? Ya terus terang anak gue juga masih ada yang sekolah ya, siswa kelas 9 SMP. Sebenarnya nikmatin aja lah corona ini, kita ambil hikmahnya. Dan kalau yang gue lihat di status Instagram yang berteman yang follow gue ya sama di YouTube Story, kan libur ya, maksudnya di rumah, ngapain sih bikin status kayak gitu? Dan apalagi sampai tawuran di videoin pada saat corona gitu kan, itu bukan sesuatu yang bagus dan bukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalnya punya sekarang ya, zaman sekarang karena serba digital, contoh kayak lo nih, lo salah satu milenial yang actionnya otak kanannya bagus. Lu suka bermedia sosial atau suka kecanggihan teknologi dimanfaatkan dengan bikin podcast begini dan ngundang-ngundang channel-channel yang lain untuk berbagi sama lu. Ya kayak gini, contohnya kayak gini. Jangan lu, ya gue kan ada di grup mereka ya, karena gue masuk grup stop tawuran pelajar ya, grup WA mereka di STM Story gue masuk karena banyak yang mungkin banyak yang kenal gue, banyak yang undang gue ya. Gue bilang itu nggak ada manfaatnya banget. Jangan status ini media sosial ini jadi sesuatu yang bikin negatif. Ya contoh lo ini, gue suka banget nih milenial yang emang bikin sesuatu yang punya kreasi, punya sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kata gue stop lah bikin cerita-cerita. Lu nggak bakal diundang channel-channel nostalgia deh kalau kayak gitu. Karena nggak ada manfaatnya. Gitu. Oke, mungkin gue sekian dari gue ya bang ya. Gue ngucapin banyak makasih nih bang sama lu udah mau ngobrol bareng di channel gue. Ya, sama-sama Ros. Walaupun perjalanan kita tektoknya agak lama nih.
Sama-sama, Bener. sama-sama. Banyak halangan lah sebelum-sebelumnya. Sama-sama terima kasih dan sama-sama mudah-mudahan apa yang kita bikin ini bermanfaat buat generasi net. Gue bilangnya generasi net untuk generasi sekarang. Iya benar banget. Pokoknya intinya gue ucapin banyak makasih banget nih bang ya. Uh, Mungkin sekian dari gua. Terima kasih buat semuanya udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.